Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi ke A Day in My Life, Syailah. Akhirnya ya guys, setelah berbulan-bulan, mungkin hampir setahun, aku tuh vakum bikin konten A Day in My Life, Syailah. Gaya banget ya mama bikin A Day in My Life. Gak apa-apa ya, aku tuh kangen guys, cerita-cerita sama kalian, curhat-curhat sama kalian, terus ngobrol-ngobrol sama kalian. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin apa kabar bunda-bunda sayang semuanya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, terus bahagia selalu kehidupannya. Alhamdulillah hari ini tanggal berapa nih Beb sekarang? Aku juga lupa, 25, 26 ya, pokoknya segitulah ya Beb. Alhamdulillah hari ini setelah kurang lebih 2 minggu lebih ya kepergian almarhum suamiku, aku udah mulai tenang, sudah mulai belajar untuk mengikhlaskan, walaupun jujur dibilang ikhlas enggak ya Beb, belum gitu, karena memang masih proses mungkin ya saya. Rasa sakit itu masih ada sampai detik ini, sangat-sangat sakit, justru semakin sakit. Cuma aku nggak bisa begini terus. Kalau misalnya akunya drop terus, gimana sama anak-anak ya kan? Seperti yang teman-teman tahu, selama ini aku vakum dari FB Pro ya, karena satu dan lain hal, karena kesibukan aku yang mencari cuan, mencari pitih gitu ya di aplikasi sebelah ya, karena memang selama suamiku sakit memang beliau nggak bisa cari uang, jadi mau nggak mau ya mama yang bisa nggak bisa harus bisa gitu kan, cari uang tambahan. Masya Allah tabarakallah. Jadi aku tuh beberapa bulan ini menghilang dari FB Pro ya, memang karena akunya lagi sibuk jadi host-hostan gitu ya di aplikasi sebelah. Masya Allah tabarakallah, aku kasih kesempatan sama Allah untuk mengais rezeki di aplikasi sebelah ya, walaupun receh ya Beb ya, cari 1.000-2.000 gak apa-apa lah daripada tidak sama sekali, bukan begitu say. Ternyata qadarullah, betul kata salah satu temen Facebook aku, ada Bunda Mayang Sari namanya. Halo Bunda, apa kabar sayang? Aku baca lah komenan Bunda meskipun belum aku bales ya, karena maaf sayang aku masih sibuk kesana sini ya. Komenan beliau katanya, ternyata ada hikmahnya ya selama ini, selama suami sakit akunya udah belajar untuk cari uang. Ternyata memang Allah menakdirkan kalau suamiku memang harus segera pergi gitu kan. Jadi akunya mungkin disuruh Allah untuk mempersiapkan diri belajar gitu untuk cari uang tambahan supaya akunya bisa mandiri. Dan ternyata memang qadarullah, suamiku tanggal 10 kemarin sudah berpulang ke rahmatullah. Sebelumnya aku mohon maaf lahir dan batin teman-teman, buat semuanya ya sayang ya, yang mengenal aku dan suamiku secara pribadi. Mungkin kalau kita ada salah-salah kata, salah-salah ucap, ada kesalahan kita yang bikin kalian sedih, bikin kalian marah mungkin ya, atau kalian gak ridho, aku mohon maaf lahir dan batin, semoga dimaafkan. Terutama untuk almarhum suamiku, Lau Aceng Nur Fadila bin Lau Asuk Saimin, aku mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan semua kesalahan beliau. Kalau beliau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, sayang mohon dimaafkan. Beliau sudah pergi dengan tenang setelah kurang lebih setahunan berjuang menahan sakitnya. Jujur sampai detik ini tuh pun aku kayak masih ngerasa bingung gitu ya Beb ya, bingung, terus kayak nggak yakin, nggak percaya aja beliau tuh udah nggak ada, karena rasanya tuh masih ada gitu, rasanya beliau tuh selalu dekat aku gitu sampai detik ini. Masya Allah tabarakallah. Aku juga nonton gitu ya beberapa ceramah-ceramah ustadz. Kata para ustadz itu, sekalipun orang-orang yang sudah tiada itu, mereka tetap bisa kok mendengar apa yang kita bicarakan, bahkan mereka melihat kita, cuma ya memang cara mereka memandang kita bukan secara duniawi lagi. Jadi aku tenang dan aku juga tetap senang karena aku tahu almarhum suamiku selalu ada di dekatku, selalu melihat aku, selalu mendengar pembicaraan aku tentang beliau gitu. Jadi aku merasa sampai detik ini pun beliau tetap jagain aku dan anak-anak, insya Allah. Jadi boleh gak sih kalau aku cerita sama kalian tentang kepergian beliau? Karena memang aku apa ya guys, selama beliau pergi memang aku mengurung diri banget gitu. Aku gak keluar ketika gak ada yang urgent banget, kecuali kayak mengurus urusan beliau ya. Ada beberapa asuransi yang harus aku urus, terus juga pemberkasan ini itu memang aku diwajibkan untuk keluar ya, aku keluar gitu. Begitu sudah selesai urusannya langsung kembali lagi ke rumah, dan lebih tepatnya lebih mengurung diri gitu kan, kayak
masih menangis gitu selama ini. Cuma kan memang gak boleh terlalu diratapi kepergiannya karena itu juga menyakiti beliau gitu kan. Jadi aku harus bangkit ya. Mama harus bangkit, mama harus bisa berjuang, mama harus bisa mandiri, mama harus serba bisa semuanya meskipun berat ya teman-teman. Hidup aku rasanya benar-benar berubah drastisnya. Yang tadinya tuh aku dimanjain sama beliau gitu, semua keinginan aku dituruti. Sekarang nggak ada lagi gitu kan. Semuanya aku harus perjuangkan sendiri. Terus juga yang biasanya masalah apapun, hal kecil, hal besar gitu ya, namanya rumah tangga tuh ada manisnya, ada pahitnya gitu ya. Kita satu atap bareng-bareng selama 13 tahunan. Jadi ya guys, sulit banget untuk mengikhlaskan beliau, jujur sulit, tapi aku harus ikhlas karena siapalah aku, manalah aku berhak untuk melawan takdir Allah ya kan. Aku cuma bisa berdoa semoga Allah punya rencana yang lebih baik untuk aku dan anak-anak ke depannya. Dan aku juga rasanya gak ridho gitu kalau suamiku menahan sakit terus, kayak gak tega gitu ya guys. Jadi memang sesayang-sayangnya aku ke beliau, sebaik-baiknya aku mengurus beliau, pasti Allah tahu yang terbaik untuk suamiku gitu. Jadi mungkin Allah melihat gimana ya perjuangan suamiku selama ini menahan sakitnya, udah cukup gitu. Jadi Allah panggil beliau, alhamdulillah beliau sudah pergi dengan tenang. Meskipun ya aku yang masih kaget gitu ya teman-teman, aku yang masih kaget, masih harus beradaptasi sama semua keadaan, masih harus belajar gitu ya. Semuanya berubah hidupku, bener-bener semuanya hidup aku berubah, mulai dari perekonomian, terus juga mulai dari pasangan hidup yang udah gak ada, terus juga beliau meninggalkan 2 anak yatim gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih aku 2 anak. Mungkin kalau anak-anak gak ada aku gak ngerti akunya bakal gimana gitu kan teman-teman. Alhamdulillah Allah titipkan dua anak-anak beliau ke aku. Alhamdulillah mereka lah penguat aku sekarang. Mungkin aku gak bisa terlalu banyak cerita ya sayang ya, karena ini aja ngomong juga sambil gemeteran. Tapi aku pengen update ya, aku pengen update dan aku pengen mulai lagi FB Pro-nya. Aku mulai pengen fokus konten lagi di semua platform, mulai dari TikTok, terus juga di Facebook, di YouTube dan lain-lain gitu kan. Ya semua usaha harus dijalankan, semua harus diperjuangkan demi anak-anak ini. Doakan aku ya teman-teman. Makasih banyak buat semua kalian yang udah selalu support aku, yang udah pada ngechat ya. Masya Allah chatnya banyak banget, belum sempat aku balas satu persatu, mohon maaf sayang, karena akunya masih dalam keadaan terpukul, belum bisa untuk membalas semuanya. Yang pasti guys, aku sangat-sangat bersyukur Allah pertemukan aku dengan kalian, dengan orang-orang baik yang selalu nge-support aku, yang udah pada ngechat. Thank you so much babe. Allah yang membalas semua kebaikan kalian, semua dukungan kalian aku baca. Aku terima kasih banyak. Udah banyak yang sayang sama aku, sayang sama anak-anak, sayang, terima kasih banyak. Biar Allah yang membalas dengan balasan yang berkali-kali lipat. Mungkin kali ini aku gak bisa terlalu banyak cerita, mungkin next kedepannya mungkin aku bakal update lagi ya. Saat ini sebenarnya aku pengen banget cerita tentang beliau, tentang kepergian almarhum, tapi saat ini aku belum kuat. Doain aku terus ya sayangnya, begitu juga aku selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Makasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.